SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabul Iman, bab minal iman, nomor hadis yang ke-13. Dan juga Al-Imam Muslim di dalam sahihnya pada Kitabul Iman, bab ad-dalil ala anna min hisalil iman, nomor yang ke-45. Dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik yang mana beliau adalah pelayannya Nabi. Ingat ya, bukan budak tapi pelayan. Karena ibunya Anas bin Malik ini tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada Nabi ketika Nabi tiba di kota Madinah. Beliau hanya memiliki anak. Jadi anak itu diserahkan kepada Nabi untuk berkhidmat, untuk melayani Nabi SAW. Dan Nabi hidup di Madinah selama 10 tahun. Maka Anas bin Malik pun melayani Nabi selama 10 tahun. Dikatakan di sini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan salah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai apa yang dicintai untuk dirinya sendiri ada pada saudaranya. Jadi tidak dikatakan seorang itu beriman sampai apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri itu kita bagi atau kita berikan juga kepada saudara kita yang lainnya. Jadi hadis ini hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam
Muslim. Baik. Kita baca penjelasan dari hadis ini sebelum nantinya kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Dikatakan di sini, qala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Apa maksudnya ucapan Nabi ini? Ai la yatimmu imanu ahadina. Yang dimaksud dengan tidak beriman di sini, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kita. Jadi maksudnya bukan tidak beriman di sini murtad, keluar dari Islam, tidak. Ya. Jadilah di sini bukan sebagai an-nafyu, peniadaan, bukan sebagai penolakan. Karena la itu kan dikenal dengan istilah lamun nafi. Ada lam yang disebut dengan lamun nafi, lam peniadaan, lam pengingkaran. Ada namanya lamun nahi, yaitu lam larangan. Bagaimana cara membedakan lam ini lam larangan dan lam ini adalah lam pengingkaran atau lam an-nafi? Kalau lam yang sifatnya pengingkaran itu biasanya setelah lam itu, lam dua itu loh, datang fiil dalam bentuk mudhari', biasanya harokat terakhirnya itu jazm. Contoh, la tadhab, jangan pergi. Paham gak? Paham aja gak apa-apa lah. Jadi baknya itu sukun. Baknya itu sukun. La tadhab, jangan pergi. Ini lam larangan namanya. Ada namanya lamun nafi, lam pengingkaran atau meniadakan. Biasanya setelah itu tuh harokatnya tetap, jadi fiil mudhari'nya tetap. Contoh ini, la yu'minu. Jadi nunnya itu tidak sukun, dia tetap berharokat dhamma. Tapi lam di situ bisa artinya lam berupa larangan. Tapi di sini bukan lamun nafi, tapi di sini bukan nafi maksudnya di sini. Ya. Bukan maksudnya sebagai pengingkaran, bukan. Tapi makna di sini adalah lil kamali wal tamam, menunjukkan kesempurnaan. Jadi tidak dikatakan iman kita sempurna sampai kita itu mencintai saudara kita, sampai kita itu menjadikan apa yang kita cintai untuk diri kita, kita berikan kepada saudara kita. Ya, jadi lam dalam bahasa Arab itu banyak ya. Makanya harus belajar coba biar ngerti. Seperti banyak orang-orang yang suka bersumpah dengan lam, lam yang berharokat kasroh, lillahi ta'ala. Berani sumpah? Berani, lillahi ta'ala. Itu bukan huruf sumpah itu. Itu namanya harfut tamlik namanya. Huruf yang menunjukkan kepemilikan. Seperti Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka lillahi itu di situ bukan demi Allah, tapi lillahi, kepemilikan Allah, punya Allah, itu maksudnya lillahi di situ. Berbeda dengan huruf waw. Waw itu pun dibagi lagi. Ada waw sumpah, ada waw atop namanya. Pusing lagi. Alhamdulillah. Apa-apa, biar pusing duluan. Ya. Ini sebagai motivasi supaya antum semangat belajar. Bahasa Arab itu penting jemaah. Ya. Karena ada kata-kata di dalam bahasa Arab itu tidak bisa diwakilkan dengan bahasa Indonesia.
Contoh yang sering salah diterjemahkan oleh sebagian orang. Kullu ummati mu'afan, setiap umatku dimaafkan. Mu'afan itu tidak artinya dimaafkan di situ. Kalau dimaafkan itu namanya ma'fu anhu namanya. Kalau mu'afan itu bukan dimaafkan, tapi mu'afan di situ kullu ummati mu'afan, setiap umatku di situ selamat artinya. Mu'afan itu selamat. Selamat dari adab-adab Allah illal mujahir, kecuali orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya di hadapan umum. Itu artinya mu'afan. Tapi kalau antum buka terjemahan, mu'afan itu artinya dimaafkan. Nah, ini contoh bahasa Arab atau bahasa Indonesia kurang bisa mengakomodir bahasa Arab dengan baik dan benar. Baik. Jadi di situ bukan berarti Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW di situ mengatakan pengingkaran, artinya kalau dia tidak beriman dia murtad, keluar dari Islam, tidak. Bukan itu maksudnya. Tapi untuk menunjukkan lil kamal, kesempurnaan. Ya. Wat tamam, kesempurnaan dari keimanan itu salah satunya adalah didapatkan dengan kita membagi kebahagiaan kepada saudara kita. Taib, dikatakan di sini, fa in qala qailun, apabila ada seorang yang berkata, ma dalilukum ala hadat ta'wil alladhi fihi sarful kalam an dhahirihi. Kalau seandainya ada yang berkata sama kita, mana dalil kalian bahwasanya makna la yu'minu ahadukum di situ bukan artinya pengingkaran, tapi maknanya adalah kesempurnaan. Katanya kalian tidak boleh takwil. Kan katanya dakwah salaf itu adalah dakwah yang tidak menerima takwil. Maka kita katakan takwil itu dibagi dua. Tapi sebelumnya antum harus paham, takwil itu artinya memalingkan makna, atau bukan memalingkan makna, menjelaskan makna dari satu kalimat. Itu namanya takwil. Sehingga dari situ para ulama membagi takwil itu dua. Ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil. Ada takwil yang benar, ada takwil yang salah. Ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan sama kita. Ada takwil yang benar itu. Di sana juga ada takwil yang salah. Kan kita kalau ngomong takwil itu selalu skeptik, kita pasti semua takwil itu salah. Ya, ada takwil yang benar. Seperti apa gambarannya? Kata beliau, daliluna ala hadza anna dzalikal amal la yukhriju bihil insanu minal iman. Kenapa lam di situ tidak dikatakan sebagai lamun nafi, sebagai lam pengingkaran, lam peniadaan, namun dikatakan sebagai lam yang menunjukkan kesempurnaan. Artinya kalau kita tidak mencintai saudara kita atau tidak memberikan apa yang kita cintai kepada saudara kita, tidak dikatakan beriman, itu disebut dengan lam kesempurnaan, bukan lam pengingkaran, karena perkara tersebut tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Paham jemaah? Antum misalkan dicinta, kalau diri antum diberikan uang, tapi antum tidak mau berbagi sama orang, itu tidak mengeluarkan antum dari Islam. Cuma itu menunjukkan iman antum kurang sempurna saja, tapi tidak mengeluarkan kita dari Islam. Ya. Wala yu'tabaru murtaddan, dan dia tidak dianggap murtad. Wa innama huwa min babin nasiha fayakunu nafyuhuna nafyan likamalil iman. Maka bab di sini adalah bab nasihat, dan peniadaan di sini bukan menjadikan keluar seseorang itu keluar dari Islam. Tapi yang dimaksud dengan an-nafyu, peniadaan di sini, yaitu meniadakan kesempurnaan iman dalam diri kita. Jadi kalau jenengan ya mencintai sesuatu tapi nggak mau berbagi sama orang, berarti itu menunjukkan keimanan kita belum sempurna.
Karena Nabi menjadikan barometer kesempurnaan iman itu diantaranya kita berbagi kebahagiaan kepada sesama atau kepada orang lain. Tapi bukan berarti nanti antum punya istri antum berbagi sama orang, ya enggak jamaah. Ya. Kecuali kalau antum punya istri dua, antum bagi satu orang nggak apa-apa. Ini istri saya cantik, kamu cerai, nanti kamu pilih yang mana? Saya ceraikan, nanti kamu tunggu masa iddahnya. Ya beda hal kalau itu. Kayak para sahabat dahulu. Lihat para Ansor dulu. Sa'id bin Jubair contohnya. Ya, Sa'ad bin Jubair. Beliau itu sahabat yang kaya raya. Nabi alaihissalatu wassalam menjadikan Sa'ad bin Jubair itu bersaudara dengan Abdurrahman ibn Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah, tidak membawa apa-apa, Sa'ad bin Jubair mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya Abdurrahman, aku ini min aktsari mali ahli Madinah. Aku termasuk orang yang memiliki harta yang banyak dari kalangan penduduk Madinah. Aku berikan setengah hartaku kepadamu." Itu kata dia. Yang pertama, aku akan berikan setengah hartaku kepadamu. Kemudian yang kedua kata beliau, aku punya beberapa istri. Kamu lihat mana yang kamu senangi dari istri-istriku, aku ceraikan, kamu tunggu masa iddahnya, kamu nikahi. Ada nggak laki-laki yang kayak gitu sekarang? Ada nggak? Ustadz, anak punya harta setengah buat antum. Ini ada beberapa istri, antum cari yang paling cantik, Ustadz. Gak ada kayak gitu. Tapi kalau kita dikasih seperti itu senang kita kan? Oh, mana hartanya? Sini. Ya segera, nggak usah lama-lama. Nanti berubah pikiran, ayo cepat-cepat. Berinfak itu tidak boleh lama-lama gitu. Ya. Tapi coba lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Beliau tidak menerima semua itu. Beliau mengatakan, barakallahu fi malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Aku mau kerja. Aku mau cari fulus. Aku ingin usaha. Makanya disebutkan oleh salah seorang ulama kita, seorang syekh di Madinah, beliau mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, di tempat ini, maksudnya di kota Madinah, ada orang-orang yang pernah menawarkan setengah hartanya kepada sahabatnya. Dan di tempat ini pula ada orang-orang yang tidak mau menerima harta tersebut. Dan semua mereka telah pergi meninggalkan kita. Dia sudah meninggal dunia. Tidak ada lagi seperti itu sekarang. Oleh karenanya masyarakat muslimin, ikhwan sekalian, ketika kita mendapati saudara kita, dia butuh bantuan kita, bantu dia. Karena sebagaimana kita senang diri kita itu dimudahkan oleh orang lain, maka kita pun harus memudahkan orang lain. Sebagaimana diri kita tidak senang dalam kondisi sulit, maka ringankan kesulitan saudara kita. Itu cara untuk cara untuk kita menggapai yang namanya kesempurnaan iman berdasarkan hadis. Bantu. Apa yang antum bisa bantu, antum bantu. Ya. Karena itu menunjukkan kesempurnaan iman kita. Taib. Dikatakan lagi di sini, fa in qala qailun, apabila ada seorang yang berkata, alastum tunkiruna ala ahli ta'wil wa ta'wilahum, bukankah kalian itu termasuk orang-orang yang mengingkari takwil? Artinya tidak menerima yang namanya takwil. Ingat ya, sekali lagi takwil itu adalah sama dengan fasir, menjelaskan makna dari satu ucapan, itu namanya takwil. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, nahnu la nunkiru ala ahli ta'wili ta'wilahum. Sesungguhnya kami tidak mengingkari orang-orang yang bertakwil terhadap takwil mereka.
Innama nungkiru ala ahli ta'wil ta'wilahum alladzi la dalila alaih. Yang kami ingkari itu ketika mereka menjelaskan makna dari satu ucapan tapi tidak berdasarkan dalil. Tidak ada dalilnya. Itu yang diingkari. Tapi kalau penjelasan makna dari satu ucapan itu ada dalilnya, maka itu harus diterima. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendoakan Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Nabi SAW ketika mendoakan Abdullah ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini perkara-perkara agama dan masalah takwil. Takwil itu artinya apa sih? Tafsir. Sehingga dari sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika takwil itu dibangun di atas dalil, maka takwil itu takwil yang benar. Maka itulah sinonim dari tafsir. Faham maksudnya? Saya ulangi. Ketika takwil menafsirkan satu ucapan, contoh ucapan Nabi SAW ditafsirkan, ditakwil, tapi berdasarkan dalil, ada dalilnya. Maksud ucapan Nabi itu begini-begini. Kan banyak para sahabat menjelaskan ucapan Nabi dengan berbagai macam bentuk. Tapi mereka ketika menjelaskannya bukan sekedar hawa nafsu, tapi ada dalilnya, ada landasannya. Maka itulah sinonim dari tafsir. Seperti antum buka tafsir Al-Quranul Karim. Antara tafsir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari itu hampir-hampir memiliki penafsiran yang berbeda. Dan pendekatannya pun berbeda. Itu tidak sama. Tapi tatkala mereka menyampaikan makna dari firman Allah itu, mereka tidak menyampaikan berdasarkan hawa nafsu, tapi membawakan riwayat-riwayat, bahkan menjelaskan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai di sini jemaah? Akan tetapi ketika kita menjelaskan makna dari hadis, dari ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan hawa nafsu, inilah yang disebut dengan takwil yang batil. Inilah yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Maka bagaimana sikap kita para penuntut ilmu sekarang ini? Kita ingin menjelaskan tentang makna dari firman Allah. Kita ingin menjelaskan makna dari hadis Nabi SAW. Maka gampang aja. Antum kalau ingin menjelaskan tentang Al-Quran, antum buka tafsir dari para ulama. Tinggal tafsir mana yang antum ingin ambil. Ibnu Katsir boleh, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berjudul Taisir Karimir Rahman min Kalamil Mannan boleh. Atau pakai tafsirnya Al-Imam At-Tabari misalkan, atau Al-Imam Al-Qurtubi. Banyak. Al-Ajurri. Banyak tafsir itu. Kalau antum mau ngambil menjelaskan tentang hadis misalkan, hadis Sahih Bukhari, mana penafsirannya? Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau antum mau menjelaskan tentang makna dari hadis dalam Sahih Muslim, antum buka karangan Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Antum ingin jelaskan tentang Abu Dawud misalkan, Sunan Abu Dawud, buka syarah hadis Aunul Ma'bud bisyarhi Sunan Abi Dawud. Semua ada penjelasannya. Tinggal antum mau ambil yang mana. Itu sikap penuntut ilmu. Jadi tidak perlu dia menggunakan logika dia untuk menafsirkan, untuk mentakwil ucapan Allah dan Nabi SAW. Cukup mengambil dari apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama, dan itu lebih selamat. Kecuali kalau makom antum ya sudah kayak Syekh bin Bas, Syekh Albani, ya mboten nopo-nopo panjenengan jelaskannya. Lah iki mau menjelaskan makna firman Allah dan hadis Nabi, juz 30 aja durung mari. Ya, sampai surat lam yakunil ladzi mutar. Gimana mau kita menjelaskan? Mau kita ndak? Nah, ini jemaah sekalian. Itulah pentingnya harus banyak-banyak membaca
Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, ketika beliau diuji oleh 10 orang, setiap orang mendatangkan 10 hadis. Kali 10 berarti berapa hadis? 100 hadis. Dengan sanad yang diacak. Ketika orang pertama membacakan hadis 1 sampai 10, Imam Bukhari ditanya, "Kamu tahu hadis tersebut?" "Aku tidak tahu." Orang kedua ditanya, "Aku tidak tahu." Sampai orang ke-10 100 hadis dibaca itu. Tidak ada yang diketahui sama Imam Bukhari hadisnya itu. Sehingga orang-orang yang hadir itu meragukan kapabilitas seorang Imam Bukhari. Setelah itu baru beliau berbicara. Sebenarnya hadis orang 10 sanadnya di orang pertama. Orang yang kedua sanadnya di orang ketiga. Itu dibolak-balik, dibenarkan 100 hadis itu sama Imam Bukhari. Antum hafal satu hadis dengan sanadnya, dengan rawinya. An fulan bin fulan haddatsana fulan ibn fulan qala haddatsana fulan, ya an fulan ibn fulan an fulan ibn fulan. Baru satu hadis itu sudah minum bodrek mungkin 4 sampai 5 berapa itu mungkin. Panjang. Coba antum beli hadis Sahih Bukhari itu. Haddatsana ini, haddatsana disebutkan guru-guru tempat meriwayatkan hadis itu sampai nanti kepada para sahabat. An Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Baru qala Rasul, baru sampai situ nanti. Nah, coba sekali-sekali lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Antum bayangkan. Nah, ditanya ke beliau, kok bisa kuat hafalannya? Jawaban beliau gampang. Bikatratin nadhar ilal kitab. Aku sering baca. Makanya kalau antum ingin pintar itu harus baca. Banyak baca. Ustaz, nggak tahu saya mau baca apa. Ya gimana mau baca? Antum udah punya buku di rumah. Nah, saya tidak menyarankan kepada antum membaca melalui HP. Baca melalui buku. Baca buku aslinya. Ya. Karena kita mengikuti para ulama. Semodern-modernnya sekarang jemaah. Antum kalau lihat para ulama di Masjid Nabawi, mereka kalau ngajar selalu bawa kitab. Selalu bawa kitab. Padahal kalau dipikir kan mereka, ya, teknologi kan maju ya. Kenapa nggak pakai, ya istilahnya, kenapa nggak pakai tablet aja? Bawa kitab. Ya. Harus punya buku. Karena membaca pada buku dengan membaca di gadget itu berbeda. Konsentrasinya beda. Baik kalau antum nyalakan data, insya Allah nggak baca bukunya itu. Yang dibaca itu grup WA itu. Grup alumni SD, SMP, nanti terakhir grup apa? Grup Jovisa, jomblo visabilillah. Jadi untuk menghibur diri karena belum dapat calon itu namanya Jovisa. Gak ada jomblo visabilillah itu. Jangan buat istilah sendiri, bid'ah. Istilah bid'ah. Baik. Jadi takwil itu kalau dibangun di atas dalil maka dia sahih. Itulah sinonim dari apa? Tafsir. Nah, kemudian disebutkan di sini hatta yuhibba, sampai dia mencintai. Ya, saya tidak membaca penjelasan yang ini. Ya, karena penjelasan yang ini berkaitan dengan iman. Iman itu sudah antum pelajari, iman itu kan secara bahasa artinya tasdik. Tapi kalau Syekh Utsaimin di sini beliau menolak
makna at-tasdiq itu. Fihi nadhar, ada sebuah hal yang harus dikritisi kata beliau. Beliau lebih condong kepada iman secara bahasa itu adalah al-iqrar al-multazam lil qubul, yaitu ikrar yang ditekankan. Tapi kita tinggalkan itu, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Hatta yuhibba, sampai dia mencintai. Nah, di situ ada kata hatta. Apa artinya hatta di situ? Hadhihi lil ghaya. Maksud dari hatta itu adalah untuk tujuan. Jadi hatta itu ada namanya hatta lil ghaya. Jadi hatta itu banyak ya. Kalau untuk belajar bahasa Arab juga banyak itu. Salah satunya hatta lil ghaya, menunjukkan tujuan. Ya. Apa maksudnya? Yakni ila an yuhibba li akhihi. Bahwasanya kita itu tidak dikatakan beriman sampai tujuan dari keimanan itu tuh terpenuhi dalam diri kita. Salah satu dari tujuan iman itu kita mencintai saudara kita. Dan cara kita mencintai saudara kita, bagaimana kita berbagi kebahagiaan dengan dia. Itu maksudnya hatta yuhibba li akhi. Ya. Sampai kita menunjukkan bukti keimanan kita dalam bentuk kita mencintai saudara kita. Dan cara kita mencintai saudara kita adalah dengan kita berbagi kepadanya. Adapun li akhi, makna dari kata li akhi untuk saudaranya. Siapa maksud akhi di sini? Ai al-mu'min, saudaranya yang beriman. Jadi kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Tidak boleh seorang itu bersohib, berkawan kecuali kepada orang-orang beriman. Jadi antum kalau mau cari teman dekat, itu sama orang beriman. Tidak boleh berteman dengan lintas agama. Ya. Apa maksudnya lintas agama itu? Non-muslim. Ustaz, boleh nggak saya berteman dengan teman saya seorang non-muslim? Teman karib, nggak boleh. Karena kita disuruh untuk berteman dengan orang-orang mukmin saja, beriman. Tidak boleh dengan non-muslim. Tapi kalau muamalah secara umum, boleh. Kayak antum seorang penjual, dia pembeli. Jangan nanti datang ke toko antum, pingin beli sesuatu. Misalkan antum jual sembako, dia datang ke rumah, ke beli tempat antum. Antum nanya, kamu muslim atau kafir? Saya kafir. Oh, nggak boleh beli di sini. Pergi kamu. Nggak boleh gitu. Kalau muamalah itu boleh. Tapi kalau menjadikan orang kafir ini sebagai teman karib, ya pergi jalan-jalan, pergi kalau bahasa orang sekarang itu pergi healing sama dia, pergi hangout sama dia, misalkan, ya kemana-mana berdua sama dia, bagaikan kutub utara dan selatan yang saling tarik menarik. Kalau kutub utara sama kutub utara itu tolak menolak. Tidak boleh, karena kita hanya diperintahkan untuk beriman dengan atau berteman dengan orang-orang beriman. Itu pun jangan sampai kita berteman itu terlalu banyak. Tidak usah terlalu banyak punya teman itu. Karena kalau antum terlalu banyak punya teman, ujung-ujungnya akan jatuh dalam sebuah madhab yang gak bagus, madhab sungkanisme. Ya, antum pernah dengar madhab ini siapa? Madhab sungkan. Punya teman banyak, berapa temannya? 5.000. Kayak di Facebook itu. Kita tidak puas kalau belum teman kita sampai pada batas limitnya 5.000. Ya. Sehingga pernah tuh ada yang datang sama saya, Ustaz, saya teman antum. Di mana? Di Facebook. Oh, Masya Allah, saya bilang. Di Facebook. Iya. Saya juga gak kenal gitu. Ya. Karena banyak berteman itu dapat merusak hati, jemaah. Sudah antum jatuh dalam madhab sungkanisme, antum dapat merusak hati. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Lama-lama kita akan sungkan berteman. Kalau sudah berteman banyak itu,
Cepat banget ya. Ada yang bisa menghentikan waktu di sini seperti yang menghentikan hujan? Hah? Ada pawang waktu di sini? Belum ada kan? Kita lanjut dikit. Jadi banyak berteman itu menjadikan antum sungkan nanti. Saking banyaknya teman diundang, apalagi teman tersebut sudah banyak berbuat kebaikan sama antum, sulit untuk menolaknya. Akhirnya mau nggak mau memenuhi semua. Padahal tatkala kita memenuhi undangannya, banyak kemaksiatan di dalamnya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan terlalu banyak berteman. Dalam berteman pun ada batasannya. Tidak melazimkan antum yang berteman dekat dengan teman antum itu harus setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Kemana-mana ketemu. Akhirnya lama-lama bosan. Nabi memberikan tips kepada kita dalam berteman. Apa kata Nabi SAW? Zurgibban tasdad hubban. Jarangkan pertemuan, maka akan timbul cinta di antara kalian. Akan semakin bersemi rasa cinta di antara kalian. Tapi jangan kaidah ini antum pakai sama istri antum. Kan kata Ustaz tadi bilang zurgibban tasdad hubban. Jarang bertemu kita akan saling cinta. Berarti saya sama kamu dia tidak boleh sering-sering ketemu. Ya jangan kalau itu. Itu beda bab kalau itu. Ini berteman. Kemana-mana kau berdua kajian di semua. Ya, apalagi ibu-ibu. Nih ibu-ibu. Setiap hari ketemu sama temannya. Besok nongkrong sini, nongkrong sini. Nongkrong di sini pembahasan A. Nongkrong di sini pembahasannya B. Nanti sampai Z. Habis pembahasannya. Setelah habis pembahasan yang mubah-mubah, mulailah masuk ke dalam pembahasan yang dilarang, mulailah gibah orang. Makanya jangan terlalu banyak berteman itu siapa? Teman itu cari, diseleksi teman itu. Mana yang menjadi teman akrab kita itu orang-orang yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Bukan yang bisa menjadikan antum semakin kenyang. Ya, kan ada orang berteman itu. Kenapa teman sama dia? Oh Ustaz, dia orangnya khair, baik Ustaz. Ya kok bisa ente bilang dia baik? Iya Ustaz, tiap hari traktir ana. Nggak jamin orang traktir itu baik tiap hari. Siapa tahu nanti akhir bulan dikirim bon kepada antum. Ini bonnya. Anda ngerti kita. Ya. Belum ada? Belum? Kayaknya perlu diinstal ulang itu. Ya. Belum kan? Oh, belum. Jadi yang dimaksud dengan li akhihi di sini adalah al-mu'min, yaitu saudaranya mukmin. Kita berteman dengan orang beriman. Kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang beriman. Nah, adzan itu. Monggo adzan terlebih dahulu. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian ucapan Nabi SAW, la yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau tadi kan disebutkan tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Nah sekarang perkataan apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya dari
ucapan ini min khairin, yaitu berupa kebaikan, wadaf'i syarrin, atau menjauhkan diri dari keburukan, wadifa'i anil ardi, atau anil irdi, atau menjaga kehormatan. Kita senang kalau diri kita dapat hidayah, maka kita pun harus senang kalau saudara kita dapat hidayah. Itu bagian daripada kesempurnaan iman. Kita senang kalau diri kita tidak dizalimi sama orang, maka kita jangan menzalimi orang lain. Karena ingat, dalam agama kita tidak dikenal istilahnya yang namanya hukum karma. Itu tidak ada dalam agama kita itu. Karma itu tidak ada. Cuma dalam bahasa agama kita, istilahnya itu adalah kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau perbuat, seperti itu yang akan engkau dapat. Ya. Ketika kita tidak senang aib kita itu dibicarakan sama orang, maka bagaimana kita harus menjaga aib dari saudara kita? Karena tatkala kita membuka aib saudara kita, lalu mereka sedih, mereka sakit hati, begitu pun yang akan kita rasakan kalau perkara itu menimpa diri kita. Oleh karenanya, sebelum kita itu bertindak, coba dipikir dulu, kira-kira nih, kalau keburukan ini menimpa diri kita, kira-kira perasaan kita seperti apa? Apa yang akan kita rasakan? Ya. Karena apa yang kita rasakan, begitu pula yang dirasakan oleh saudara kita. Karena itu tidak pernah kita berpikir menurut sudut pandang kita. Kita hanya memikirkan bagaimana kita senang aja. Itu yang salah aja mas kalian. Terutama dalam masalah kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan saudara kita, ini perkara yang berat. Makanya Allah mengharamkan yang namanya ghibah, karena ghibah itu merusak kehormatan saudara. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ghibah itu adalah istitolatur rajuli fi irdi akhi, berdasarkan hadis Nabi. Ghibah itu adalah engkau mencabik-cabik kehormatan saudaramu. Andaikan antum yang menggibah, ya, berada pada posisi seperti sahabat yang kita gibahi tersebut, gimana perasaan kita? Tentu sakit. Kita merasa tidak nyaman karena kita digibahi. Nah, saudara kita pun demikian. Mereka tidak senang digibah. Apalagi yang digibahi itu keburukan mereka, yang seharusnya kita tutup, kita simpan rapat-rapat. Sebagaimana anjuran Nabi SAW kepada kita, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Namun sebaliknya, orang yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah buka aibnya di dunia dan di akhirat. Berat hukumannya. Tidak sampai dia dibuka, tidak sampai di situ. Tidak cukup hanya Allah membuka aibnya di dunia dan di akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia rugi di hari kiamat. Karena orang-orang yang dibicarakan aibnya akan menuntut dia di hadapan Allah. Kita dituntut di hadapan Allah. Rugi kita. Wallahi rugi. Nah, itulah maksud hadis ini. Ya, di antara bentuk kita itu senang. Kesenangan yang kita bagi kepada saudara, jangan sampai mereka kita gibah mereka. Karena kalau kita digibah sama orang, kita tidak senang. Maka mereka pun demikian. Mereka tidak senang digibah oleh orang lain. Maka tahan lisan-lisan kita dari perbuatan gibah. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Nabi SAW, beliau berkata, man ahabba an yuzazzaha anin nar, barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa yadkhulal jannata, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka hendaklah dia datang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi mayuhibbuhu an yu'ta ilaihi,
dan dia mendatangkan sesuatu yang dia senangi untuk dirinya, dia bagi kepada orang lain. Dia berbagi. Kita senang diri kita dihormati sama orang, kita pun harus menghormati orang lain. Makanya sebuah istilah itu di kalangan para ulama, jangan meminta kalau antum tidak memberi. Jadi kalau antum meminta sesuatu dari orang lain, antum harus memberi dulu. Ya. Antum ingin dihormati sama orang, antum harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Antum ingin dijaga aibnya sama orang lain, maka antum harus menjaga aib orang yang ada pada diri antum. Jangan ceritakan sama orang. Karena sekali lagi saya ingatkan, dalam agama kita yang dikenal itu adalah kama tadinu tudan. Sebagaimana yang engkau perbuat, segitu yang akan engkau rasakan. Cepat atau lambat, kita akan merasakan dampak dari perbuatan kita di dunia. Oleh karena jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ini satu kaidah yang sangat penting yang bisa menjadi barometer iman kita selama ini benar atau tidak kepada Allah, sudah sempurna atau tidak, dengan cara kita melihat apakah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan itu juga sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Karena tatkala kebahagiaan itu kita bisa tularkan kepada mereka, maka itu menunjukkan iman kita telah pada posisi yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Hadza wallahu a'lam bissawab, yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.